Dokter, bagaimana cara penanganan awal untuk anyang-anyangan atau mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dr. Ivan di channel Curhat Sehat. Oke, pada kesempatan kali ini seperti konten-konten yang sebelumnya, kita akan membahas dan juga berbagi informasi kesehatan yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Dan kebetulan kemarin ada pertanyaan yang masuk di kolom komentar ya, mengenai dokter, bagaimana cara penanganan awal untuk anyang-anyangan atau mungkin itu kan bahasa Jawa ya katanya ya. Kalau misalnya bisa digambarkan, biasanya anyang-anyangan ini berhubungan dengan pipis yang terus-menerus atau mungkin sering pipis. Baik itu yang kemudian pipisnya cuma sedikit-sedikit atau ada yang disertai dengan nyeri saat buang air kecil ya, itu biasanya secara tradisional atau secara awam dikenal dengan anyang-anyangan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang bisa menyebabkan anyang-anyangan? Ya, jadi anyang-anyangan ini sebenarnya harus dilakukan evaluasi lagi lebih lanjut, karena penyebabnya ini bisa banyak ya, mulai dari karena suhu udara ya. Kadang suhu udara yang cenderung dingin buat orang yang tidak biasa itu bisa menyebabkan kondisi buang air kecil yang berlebihan ya, dan kondisi itu juga rasanya tidak nyaman. Terus habis itu bisa juga disebabkan oleh karena konsumsi makanan dan minuman, umumnya berhubungan dengan makanan atau minuman yang memiliki kandungan kafein ya, yang paling awam itu dan paling sering itu biasanya kafein ini juga bisa menyebabkan kondisi jantung berdebar cepat sehingga darah banyak disaring dan hasil saringannya itu banyak harus dibuangkan melalui urin ya. Terus habis itu yang ketiga juga bisa dari obat-obatan ya, makan obat-obatan itu juga bisa merupakan faktor dari penyebab orang jadi sering pipis. Dan kemudian ada juga faktor lainnya yang bisa menyebabkan orang menjadi anyang-anyangan, yaitu biasanya bisa ke arah infeksi saluran kemih, atau mungkin pada wanita bisa juga berupa vaginitis atau uretritis dan lain sebagainya. Dan juga bisa merupakan kondisi iritasi yang lebih berat lagi seperti batu ginjal dan sebagainya ya. Jadi kalau misalnya penanganannya sebenarnya itu akan disesuaikan dengan kebutuhan atau juga berdasarkan dari penyebabnya masing-masing. Kalau misalnya memang disebabkan hanya karena masalah suhu udara, maka yang pasti aturlah suhu udara yang sesuai ya. Jangan sampai terlalu dingin, karena memang sudah sewajarnya orang yang mungkin banyak minum atau mungkin suhu udaranya menjadi dingin, maka itu bisa menyebabkan sering pipis. Jadi aturlah suhu udara. Terus habis itu yang kedua, karena tadi penyebabnya bisa karena makanan dan minuman, maka harus dievaluasi. Coba kurangin dulu minum kafein, minum kopi, minum tehnya ya, itu dikurangin agar kemudian tidak terlalu berdebar-debar dan tidak terlalu banyak urin yang harus dikeluarkan dalam tubuh ya. Terus habis itu kalau misalnya masalah obat-obatan ya, itu harus disesuaikan. Mungkin beberapa saran, kalau misalnya memang mengkonsumsi obat seperti furosemid atau spironolakton, maka sebaiknya dikonsumsi pada pagi atau siang hari biar kemudian tidak mengganggu tidur ya. Terus habis itu bisa juga untuk kondisi yang lain seperti infeksi saluran kemih, vaginitis atau lain sebagainya, maka hal tersebut penanganan awal yang paling umum disarankan adalah untuk memperbanyak konsumsi cairan, setidaknya 1,5 sampai 2 liter selagi dalam kondisi tidak ada gangguan ginjal atau gangguan jantung yang mengharuskan untuk membatasi minuman ya. Jadi dengan mengkonsumsi cairan yang banyak diharapkan kuman-kuman yang menempel itu ibaratnya itu seperti kotoran di dalam saluran pipa ya. Ketika saluran pipa itu dialiri dengan air yang banyak, maka harapannya kotoran-kotoran yang menempel itu ikut terbawa dan terlepas dan terbuang melalui cairan tersebut. Nah, itulah bahkan analogi yang dasar mengenai kenapa infeksi saluran kemih itu harus banyak minum. Selain daripada itu juga memang harus menjaga kebersihan ya. Yang pasti ketika memang sering pipis, kadang orang jadi males untuk membasuhnya. Jadi orang males untuk mengeringkannya, dan itu tidak boleh karena itu akan menyebabkan kondisi yang lebih parah lagi ya. Jadi kalau misalnya memang kondisi sudah dinyatakan infeksi saluran kemih atau mungkin ada sakit saat buang air
kecil, selain daripada hal tersebut yang pasti jagalah kebersihan juga. Terus habis itu jangan lupa untuk tidak menahan buang air kecil. Nah, jadi semakin lama ditahan semakin banyak penyebab yang bisa memperburuk kondisinya ya. Apabila beberapa faktor yang sudah disebutkan tadi dan sudah dilakukan namun ternyata kondisinya belum membaik, maka saran saya untuk dilakukan evaluasi lebih lanjut ke dokter terdekat ya, untuk kemudian dicari tahu jadi penyebab pastinya itu apa, apakah kemudian perlu dilakukan pengobatan menggunakan obat-obatan kimia atau mungkin menggunakan antibiotik dan lain sebagainya. Itu yang saya sarankan jangan dikonsumsi secara sembarangan, tetapi lakukan evaluasi dulu untuk kemudian dipastikan penyebabnya dan juga ditentukan penanganan yang tepat ya. Jadi itulah beberapa hal singkat dan mudah untuk dilakukan apabila mengalami anyang-anyangan ya. Dan semoga informasi ini bisa bermanfaat. Apabila memang dikira bermanfaat, silahkan di like, share, and comment. Dan apabila mungkin ada informasi yang tidak sesuai atau mungkin hal-hal yang ingin didiskusikan, silahkan didiskusikan di kolom komentar. Itu saja, saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.